Tapi ya, Kufra sih. Kufranya mau ditaruh di mana dulu nih? Wen, Esme, oh udah fix nih. Kufra tengah. Kufra tengah mid. Matilda Mid lagi kan. mid. Jungle. Romer. Nah, Bang. KB tuh koleng gara-gara Matildanya taruh di mid. Bukan om. Gara-gara ini. Gara-gara aku juga akhirnya nyobain Kufra jungle. Seru gak? Wah seru banget sih. Seru deh. Seru kalau udah jadi itemnya mau. Kayak Nggak kerasa nge-jungle tuh cepet banget. Tapi awal-awal itu lama banget, serius. kayak pengen banget gak sih lu pakai Inspire buat Kufra? Enggak. Saking pelannya dia mukul. Enggak. Oh enggak ya? Bouncing bola aja om, udah cukup om, udah. Oke. Udah cukup itu. Oke. First game of the second match kali ini. Kokos melawan PUBG Esports, lihat On My Way. Oh wow. Tapi aku lebih suka On My Way menggunakan hero-hero kayak gini sih. Jadi kayak... Iya, cok. Tapi... Maju ke area depan dan Speechless ngedapetin first bulletnya. Flicker udah digunakan tapi itu tak bisa untuk mempertahankan gerakan Ling yang level 2 loh. Dia nggak level 4, dia nggak takut dan maju ke area depan, perhitungan yang sangat on a point. Dan emang nggak ada sisi lainnya. Jadi Koko Esports yang bisa ngantin Speechless. Dan setelah ngedapetin first blood, dia pun rotasi ke area jungle. Bravo, sedangkan di red top lane disiksa ini. Molten Side-nya Poisi rupanya bikin nangis Esmeralda sih. Ya emang karena kita tahu kan ngomongin soal Tamus, ya dia di laning phase bakal kuat banget ngelawan Esmeralda. Sementara itu kayak butuh Oracle dulu gitu loh, baru power spike-nya dia tuh bakal lebih tinggi lagi. Tapi untuk saat ini On My Way mungkin akan jadi target selanjutnya. Namun Rin ternyata dengan satu knock strike-nya menyelamatkan hari dari teman-teman Kokos. Nah ini nih sekarang nih, karena di top lane-nya bisa dimenangkan sama Polisi, jadi setidaknya dari Koko sendiri, meskipun mereka terkena first blood, dari goldnya nggak terlalu advantage untuk Paps. Jadi di bawahnya ini masih stalemate 11-12 yang bisa berubah sebentar lagi juga karena Kufranya udah set up Tyrant Revenge. Ya, dengan dari setup Tyrant Revenge itu yang harus diperhatikan pula. Dan sekarang mau nge-setup di area Turtle, makin enak lagi karena sisinya lebih luas. Koko Esports sudah sikap di area tengah, itu loh dengan Puff membersihkan On My Way, belum punya apapun. Dia masih bisa bertahan dengan adanya satu pemain dari PUBG Esports yang sudah dipanis, yaitu Cheesecake. Tapi di area bawah, crossbow off tank, nyaris saja mendapatkan Ray di area bottom lane. Inspire-nya udah langsung digunakan juga dari Baymax. Dan kayaknya ya dia akan mendapatkan satu gold seal turret yang cukup optimal. Sehingga dari Ray-nya agak sedikit ketertinggalan dari sisi gold-nya nih Om Awa. Yes, lihat bagaimana Baymax langsung nge-zone out juga. Dari gold lead seharusnya menang Baymax sih, karena udah recall sekali ya, jalan bahkan buat si Ray. Tapi menariknya adalah Rin ini, dia pintar banget juga sih. Dia nggak terlalu nge-backup karena dari goldnya. Fokus buat dapetin turtle-nya, yang penting mereka bagi sama rata antara gold dengan XP buat semuanya. Aku menanti untuk nanti sergapannya mereka sih. Kayak mereka punya Cheesecake. On My Way juga ada tapi dari Kokos. Kayak keduanya saling counter. Permasalahan utamanya Cheesecake mau setup atau mau menghentikan dari On My Way-nya. Karena mau dari sisi manapun menurut aku di sini bakal 50-50 untuk inisiasi. Dan eksekutornya kita tahu untuk dari Rin-nya dia punya double jab, burst damage-nya udah lumayan tinggi. Speechless, targetingnya dia bisa ke arah Vel juga. Karena Vel di sini bawa flicker loh, bukan bawa purify. Ini yang PR juga nih. Di BMX sudah punya corrosion, so dia bakal jauh lebih berkuasa lagi buat di bottom lane. Dan ya rotasi dari PUBG Esports sebenarnya cepat juga, tapi ngelihat linknya juga nggak terlalu bisa untuk di atas Rin, jadinya bikin wah Rin superior banget. Dan fun fact-nya, friends become enemy, friend become enemy. Oke, squad Koko Esports saat ini merupakan gabungan dari para mantan PUBG dan juga victim. Oleh karena itu, laga ini banyak mempertemukan rekan tim lama. Ya kayaknya bakal ada sedikit pertikaian juga. Cheesecake, Tyrant Rage-nya connect ke arah On My Way sendirian. Tapi lihat dari Golden Bulwark-nya menyelamatkan hari dari On My Way. Sehingga saat ini kayaknya nggak bakal ada korban jiwa. Poisi udah mulai jump in ke depan. Speechless bakal dalam ancaman. Tyrant Revenge lagi. Masih ada para pullback-nya juga ditahan terlebih dahulu. Retribution-nya tidak terlalu on point. Ternyata Rin mendapatkan satu dengan Retribution-nya. Masih bisa kabur dari keduanya, tarik ulur manis. Tapi Pups juga ingin mempertahankan turtle-nya. Baymax sudah siap on position, begitu pula dengan Speechless. Di sisi lain Koko, mereka mengambil waktu lebih santuy lagi di area top lane. Bravo-nya disiksa-siksa, Poisi berusaha untuk mempertahankan laning atasnya. Ini pertempuran yang kayaknya bakal panjang banget sih, yang bakal ramai ini. Turtle-nya yang udah disenggol oleh kedua tim. Maju ke depan, Cheesecake dan Raven gak mengenai siapapun. Bounty Ball di top up, down Maui menjadi frontliner dari Koko Esports. Dominant Blast, setup yang dihentikan oleh Cheesecake dengan satu Tyrant Rage.
belum ada yang tumbang dari keduanya dan akhirnya Cheesecake lah yang tumbang dari PUBG Esports. Wah, ini masalah utamanya ya. Dari segi poin kill emang mungkin tidak terlalu berbeda jauh, tapi 2000 loh. Ini kayak apa ya? Silent but deadly. Diem-diem tapi kayak Kokos tuh nutup pergerakan farmingnya PUBG juga. Ya, dan Poisi bebas banget sih di top lane. Lawan Bravo yang dimana dia unggul satu level. Nih kartu plus banget buat Kokos, apalagi di bottom lane-nya. Meskipun sempat pulang satu kali juga, ternyata dari Ray-nya dapetin poin kill. Sedangkan Baymax ini belum dapetin poin kill sama sekali, gak ada extra gold untuk dia. Dan mau nggak mau ya, kalau misalkan melihat dari ngomongin extra gold, Lei dan juga Vel yang kita lihat juga dari player head to head by Nimo TV, mau nggak mau melihat dari datanya yang dimiliki sama Vel, dia lebih unggul. Cuma, nih jujur-jujuran aja, Cheesecake masih mencari momen dan mungkin akan langsung ada Tyrant Rage juga ke depan sana. Stunnya masih korek, tapi ternyata masih ada satu Black Shoes penyelamat hari. Baymax yang balik kejar, nomor 16 nggak kena target siapapun. Yes, itu setup dan counter setup juga dari kedua tim. Edan-edanan, untung banget masih ada timing mencet Black Shoes. Kalau enggak, wah salah banget. Gak ada burst damage dari PUBG Esports membuat Vel bisa selamat. Flicker kabur, tapi dari tengah Speechless mencoba untuk lompat saja. Bravo nggak bisa untuk mengikuti perkaburan dari Speechless. Masih bertengger di area atas, Tempest of Blade dikeluarkan untuk defensif saja. Kabur dari 4 pemain Koko Esports dari area tengah. Wah, itu on point banget sih Tempest of Blade-nya. Dia tahu kalau dari On My Way-nya udah ngedash. Dan untuk saat ini lihat setup nomor 16. Flicker kena ke arah 2. Langsung di follow up dengan cepat. Lane-nya bakal tumbang dengan cepatnya. Langsung ada satu pergerakan dengan Immediate Vision. Dan Speechless mundur ke arah belakang. Dia memilih untuk pulang begitu saja. Wow, dan membuat PUBG kehilangan Lee. Yang bikin mereka pincang lebih lagi adalah turret di tier pertama itu hilang semua. Dan semakin hilang turret, semakin luas pula map dari Koko Esports. Mereka bisa masuk ke dalam jungle secara bebas. PUBG Esports berusaha untuk melakukan split push-nya, tapi dihentikan. Speechless yang kita tahu sangat licin pun gak bisa ngapa-ngapain lagi. Selalu ada pemain dari Koko Esports yang memirroring pergerakan dari Speechless. Dan turtle selanjutnya berada di tangan Koko Esports. 3 turtle total sudah mereka kantongi, membuat network mereka semakin menggendut. Asli sih, ini kayak perlahan-lahan ya, tabungannya makin lebih kelihatan. Karena dari gap 2000, sekarang tiba-tiba udah jadi 5000. Hanya terkait 2 menit Om Awa. Ya, sedang makan objective play buat Kokos. Dimana dari Koko Esports dapetin orange buff-nya milik dari PUBG. Purple-nya juga bahkan tadi sempat dicuri. Dan sekarang ini lagi diharas untuk purple-nya jadi Speechless. Dia sangat terganggu sekali untuk bisa melakukan split push. Mau gak mau di sini harus dikontes dulu sama pemain dari PUBG. Nah, dan bahkan untuk dari orange buff, purple buff-nya aja udah mulai ada invasi. Purple buff-nya juga kayaknya gak bakal dikasih begitu saja. Rin menghadang di depan sana dan Speechless lebih memilih untuk udahlah gue split push aja dah. Iya. Gak mau ngambil resiko. Gak mau ngambil resiko. Jangan resiko berbahaya. Tapi high risk high reward sebenarnya kan. Tergantung rewardnya. Masalahnya gak ada reward Bude. Iya berarti ya. High risk, low return. Namanya adalah Kerugian? rugi. Kalau kalian gak mau rugi, jangan lupa nonton MPL. Wah, itu gak bakal ada ruginya karena kalian bisa mencuri ilmu para pro player perlahan-lahan, belajar dan juga sambil menonton mereka nggak bermain ya, bertanding. Wow. Karena kan belajar sambil bermain gitu. Ini belajar bertanding. Dan aduh juga sih dari semuanya. Tapi ini MDL hari Kamis. Besok udah MDL semakin parah juga nih. Kayak maju ke area depan Poisi-nya. Molten Sight di pop up, Inferno di pop up. Baymax coba untuk bertahan dengan ada yang satu cross box tank. Ini masih bisa selamat. Dan di area depan sana pemain dari PUBG Esports gak bisa untuk nge-burst Poisi. Mereka memilih untuk nge-setup ulang lagi. Dan itu bagus banget Guardian Bulwark-nya sih. Cover fire dari On My Way. On point banget, tapi kali ini lihat Cheesecake-nya juga sendirian. Mencoba untuk mundur tapi kayak terkena Numenon Blast. Connect begitu saja. Konsel pun tidak akan bisa menyelamatkan hari dari seorang Kufra. Cheesecake tumbang lagi dan lagi. Poisi juga sastrong di lini depan. Dia nggak bisa ditumbangkan kali ini. Oh, susah banget. Ini dua-duanya sama-sama kuat dan licin. Jadi untuk mendapatkan satu pick off aja butuh banyak resource yang harus dikeluarkan.
Boise di area atas berusaha untuk melakukan defense terhadap tier yang pertama, tapi tak ada yang bisa dilakukan lagi karena Baymax sudah terlalu cepat untuk nge-meltdown satu turret. Sementara dari Koko Esports berfokus terhadap hal lain. Ini dia dari Lord yang tak tersentuh oleh Pop Esports, didapatkan oleh Koko tanpa adanya gangguan dan tanpa adanya kontes. Nggak ada energi juga buat Speechless kali ini. Lihat dia walaupun punya ultimate apakah mampu untuk mengamankan dari Orange. Purple-nya sorry kali ini diambil lagi oleh seorang Rin tanpa adanya pertukaran. 3 kali loh. Purple buff-nya dirusuhin dan Speechless gak dikasih. Energinya habis, dia level ketinggalan. Dan Rin udah di level 14, perbedaan 3 level. Ya, sebenarnya kan masuk ke dalam maksimal level. Jadi untuk melakukan split pulse ini butuh yang namanya purple. Jadi sangat licin banget. Tapi sekarang tanpa purple juga ini bakal ngehambat Speechless. Mau gak mau harus ikut team fight. Dan Veil-nya udah jadi Divine Glyphs. Wow. Ini Cheesecake sih udah bonyok sih. Sudah bisa dipastikan bonyok. Cheesecake. Alright, tapi Radiant Armor juga untuk Poison. Semakin sakit lagi akan bisa menetralkan damage dari Lee dan juga dari si Bravo. Lord berjalan di area top lane, perlahan-lahan tapi pasti Baymax yang dari tadi belum terpick off. Namun balik lagi ya dengan kehadiran dari Lolita. Soalnya damage-nya tidak terasa, tapi Bravo tiba-tiba sekarat begitu saja nge-meltdown damage-nya dari seorang Rin yang hampir di maksimum level. Kali turret dihancurkan di arah bagian top lane, base turretnya hilang menuju ke arah bagian inner dalam turret di mid lane. Mungkin akan menuju ke arah base turret di bagian mid lane. Bravo tidak dominan, udah coming set up dan bahkan Cheesecake-nya tertangkap di depan dan Revenge ternyata tidak menghentikan pergerakan daripada seorang On My Way. Lihat Speechless-nya juga, dia melakukan Speechless di arah bottom lane dan mendinai pergerakan dari Kokos yang ingin melakukan invade ke arah bagian base di mid lane. Oh, pengalian isu yang sangat manis tapi belum berhenti di situ karena Speechless ingin mendapatkan hal lain. Orange Buff berhasil diselamatkan tapi On My Way di area tengah. Polintarno di pop up oleh Bravo, nggak mulai siapapun. Rin masih bisa selamat tapi Purple Bomb dari Koko Esports di area depan. Nebus Oblate di pop up untuk kabur, berhasil mengamankan Purple-nya. Yes, didapetin tadi sama Speechless. Jadi nice move banget untuk Speechless selain daripada membuka peluang tadi. Ya. Dimana didorong juga di bottom lane-nya. Dia masih sempat untuk dapetin purple dan ini berarti bahwa Paps mereka masih stay in the game. Yes. Mereka masih bisa melakukan split push lagi. Itu di topnya masih bisa didorong nanti. Walaupun ada perbedaan 5.000 loh untuk saat ini. Masih stay di 5.000 dari segi goldnya, tapi Veil menurut aku dia harus ditangkap secepat mungkin sih. Masalahnya ketika Cheesecake-nya nangkap dengan tarian Revenge Tyrant Rage, ya dengan cooldown sebanyak ini nggak bisa sih Veil tumbangin. Magic Shoes, Enchanted, Winter. mau ke Winter, Divine Glaive, Ice Queen sih menurutku buat Lilia udah sakit banget. Iya udah kabur gitu loh. Nggak bisa kabur. Dan Bravo mau nggak bakal bisa asal-asalan gitu loh untuk jump in ke arah bagian tengah. Karena sekali aja dia terjebak di sana, dia nggak bakal bisa selamat. Kecuali kalau dia udah jadi brute force ya. Mungkin akan ada tambahan movement speed untuk menyelamatkan hari dari Esmeralda. Dan Lord Luther and Hans, ini Lord yang kedua, perebutannya akan semakin berat lagi. Karena ini Lord yang udah akan sangat membantu mereka juga. Memang belum yang level 18, tapi siapapun yang bisa ngedapetinnya tentu akan bisa memenangkan dari wave manajemennya. Masuk ke area depan dari Koko Esports, mereka udah ngebuka terlebih dahulu. Tapi ini dan akhirnya itulah di retri yang sangat tepat. Lord berhasil didapatkan oleh Koko Esports. Pap berusaha untuk kembali kabur. Cheesecake gak bisa ditahan lagi, tapi kemudian Blast kata bersama dengan Flicker. Gak mengenai siapapun Baymax selamat dan Pap. Mereka harus melakukan defense sekuat tenaga karena Koko masih berlima dan ditambah dengan Lord yang akan berjalan. Speechless kayaknya melakukan hal yang sama, memirror apa yang dapatkan teman-teman dari Kokos Esports. Lordnya di arah top lane akan berjalan, Bravo sendirian, Ray bakal mengejar, lihat double jab-nya, connect dan Bravo tersisa untuk beberapa seleksi saja. 1v1 situation, adu mekanik dan siapa yang bakal masuk ke FYP, ternyata Speechless lebih memilih untuk mundur. Boise kali ini dengan kekuatan tamusnya, bahkan dia naham dari segi spell vengeance-nya belum digunakan. Kalau digunakan mungkin Speechless akan ditumbangkan dengan cepatnya. Tyrant Rage connect ke depan, On My Way kan targetnya optimal. Cheesecake ternyata terkena sedikit serangan dari Bennett Rage-nya. Bravo tumbang, begitu juga dengan Baymax dan juga menyusul triple kill dari Ray-nya menuju ke arah Lei dan masih mencoba untuk bertahan tapi gak bisa karena base-nya sudah dipukulin oleh Lord yang terhormat. Koko Esports memainkan game pertama dengan sangat bersih, rapi, dan bener kayak semua yang ingin mereka dapatkan berhasil. Yes, dan dari Koko sendiri memang mereka gak punya mobilitas yang terlalu tinggi ya, berhadapan dengan Lin. Namun itu dibalaskan
dengan menjara, dengan melakukan harassment, mengambil purple buff,